Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita sorot dulu ya. Sampai apa sorotnya? Mudhari ya? Fi'il mudhari selesai ya? Ya. Nah, sekarang fi'ilul amri ya. Halaman 97. Ya, fi'lul amri huwa fi'lun dalla ala talabil fi'li. Fi'il amr itu adalah fi'il yang menunjukkan kepada tuntutan dari suatu pekerjaan. Tolab itu tuntutan ya, atau permintaan. Mislu fi'il amri adalah suatu fi'il atau kata kerja yang menunjukkan kepada tuntutan dari suatu pekerjaan. Mislu, contoh akrim. Ini fi'il amr dari akrama yuf'il, akrama yukrimu, menetapi wajan af'ala yuf'ilu ya. Aslih sama ya. Ini dari fi'il amr dari aslaha yuslihu, menetapi wajan af'ala yuf'ilu. Ba'id, ini adalah fi'il amr dari ba'ada yuba'idu, menetapi pola fa'ala yufa'ilu. Akrim artinya muliakanlah. Aslih artinya perbaikilah. Ba'id artinya jauhkanlah. Istiqaquhu itu adalah akar katanya ya gitu ya, atau pecahannya. Kenapa? Karena fi'il amr tentunya dikategorikan sebagai kalimat mustaqqah ya. Dia pecahan dari kalimat yang lainnya. Yu'khadhu al-amru minal mudhari'. Fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari. Bihadzfil mudhara'ati, dengan dibuang huruf mudhara'ahnya. Min awwalihi, yang terdapat pada awal kalimat fi'il mudhari ya. Huruf mudhara'ah itu yang ini ya, yang 4 itu yang suka nempel di awal fi'il mudhari ya. Ingat ya, disingkatnya kan ana itu ya, a nun ta ta, nih ana itu ya. Ana ya, ini singkat ya. Nah, contoh misalkan af'alu ya. Contohnya apa? Aftahu ya. Aftahu. Nun naf'alu. Naf'alu berarti naftahu.
Tahu. Ini apa? Yaf'alu. Berarti yaftahu ya. Salah. Yaftahu. Ya ini mah mau yaftahu, terus apa lagi? Yaftahani, terus apa lagi? Terus yaftahuna dan seterusnya ya. Mau yaftahna. Nah ini lalu taftahu. Mutaftahu, taftahani, taftahuna, taftahina ya. Nah ini yang disebut dengan huruf mudhora'ahnya ya. Nah, jadi dibuang huruf mudhora'ahnya buat fi'il amr. Wahwa sebagaimana kama ya'ti, wahwa kama ya'ti sebagaimana yang akan datang. Yang pertama, perhatikan di sini. Yang pertama mimma yataharraku ba'da harfil mudhora'ah bihadfi harfil mudhora'ati wa jazmil akhiri ya. Dari fi'il ya, dari fi'il yang berharokat ya, dari fi'il yang berharokat hurufnya setelah huruf mudhora'ah ya, bihadfi harfil mudhora'ah dengan membuang huruf mudhora'ahnya, wa jazmil akhiri dan menjazmkan huruf yang terakhirnya. Contoh yuqatilu ya, yuqatilu huruf mudhora'ahnya dibuang ya, dibuangkan huruf setelah huruf mudhora'ah kan marokat ya. Nah huruf mudhora'ahnya dibuang, jadi yuqatilu jadi qatil, kemudian huruf akhirnya yang tadi yuqatilu dhammah dijazmkan jadi disukunkan jadi qatil ya. Qatala yuqatilu, qatil ya. Masih ingat gak tasrifnya? Coba ini nyoba aja dulu ya, coba qatala yuqatilu, coba wahid di sini Selasa. Asdarnya coba dibuka lagi, coba seingat gak yang di wajannya apa, yang di bagannya, yang bagan sudah cepet. Nah berarti coba 1, 2, 3. Enggak apa, ikuti aja yang di buku aja dulu sok. Wahid di sini Selasa. Nah, jadi qatil ya, qatala yuqatilu qatil ya. Kemudian yatakassaro ya, yatakassaro fil amarnya takassar ya. Tafa'ala yatafa'alu tafa'al. Ta'allama yata'allamu ta'allama yata'allamu ta'allam ya. Fil amarnya ke masdarnya ta'alluman ya. Paham ya sampai sini ya? Kemudian yang kedua mimma yaskunu ba'da harfil mudhora'ah ya. Bagian dari fi'il yang huruf setelah huruf mudhora'ahnya disukunkan ya.
Caranya bagaimana? Bihadfi harfil mudharaah, dengan membuang huruf mudharaahnya, wa ibdaliha, dan mengganti huruf mudharaah hamzatan dengan hamzah, ya, dengan hamzah. Wa jazmil akhiri, dan menjajamkan harokat dari huruf akhirnya. Mislu contoh yansuru jadi unsur, ya. Tuh huruf mudhari'nya kan dibuang, tina fi'il mudhari'nya ganti dengan hamzah. Ini alif ini disebut hamzah, ya. Tapi sebutnya hamzatul wasli. Adapun alif yang ada hamzahnya itu disebut hamzatul qat'i, ya. Yansuru unsur, yajlisu ijlis, yanqati'u qati', yajtahidu ijtahid, ya. Asalis min babi af'ala bihamzatin mabtuhatin fi awwalihi, ya, bihamzatin mabtuhatin fi awwalihi. Dari bab af'ala, yaitu dengan hamzah yang dipatahkan di awalnya. Contoh anfaqa yunfiqu anfiq, ya. Anfaqa yunfiqu anfiq, huruf mudharaahnya dibuang, ya. Kemudian masukkan hamzatul qat'i dalam keadaan maftuhah, dalam keadaan dipatahkan, ya. Anfaqa yunfiqu anfiq, af'ala yuf'ilu af'il, aslama yuslimu aslim, ya. Paham sampai sini? Oke. Kalau sorof mah memang harus sering dilatih. Tapi nanti ya mudah-mudahan kalau ini selesai, ya, nanti bisa peko, tapi masih jauh, ya. Ini memang meliputi sorof secara keseluruhan. Jadi teori sorof secara umum ada dalam semua kitab ini, mulai dari global sampai rinci. Tapi nanti kita butuh adanya murajaah dalam menotomatisasikan tasrif, yaitu menghafal setoran. Itu nanti ada namanya kitab muhtarat, ya. Kan udah dasar nih, kita udah dasar, ya, pelajari sorof dari awal sampai akhir, ya, mulai dari yang global sampai detail. Dan nanti untuk mematangkan dalam otomatisasi mentasrifnya, nanti ada kitab muhtarat, nggak semua bukunya tinggal di copy aja pas sorofnya. Kalau itu udah bisa dihafal dan disetorkan, ya, itu insya Allah semua kalimat-kalimat bahasa Arab yang dikategorikan mustaqoh kita akan tahu asal usul katanya, insya Allah, ya, gitu. Oke, kita teruskan. Anwa'u siyagihi, ya, jenis-jenis sigoh dari fi'il amr. Jenis-jenis sigoh dari fi'il amr. Bin nadar ila huruf wal ula, dengan melihat huruf pertama fil amr, ya, maka nama mabdu'an bi hamzati waslin, ada yang dimulai dengan hamzah wasl, ya. Ini ditinjau dari sisi apa? Huruf yang pertamanya, ya, ditinjau dari huruf yang, ada yang dimulai dengan hamzah wasl. Contoh ighfir, istaghfir, ya. Ighfir, istaghfir, ya. Jadi bedanya hamzah wasl dengan hamzatul qat'i itu, kalau hamzah wasl, ya, dia ketika sebelumnya ada kalimat itu secara lisan hilang, tapi secara tulisan tetap ada, ya. Misalkan hamzah wasl, ighfir, ya. Oh, kok jadi merah berubah? Nah, ighfir, ya. Ighfir kan? Di sini nggak ada tanda hamzahnya. Nah, ini hamzah wasl. Ketika sebelumnya ada kalimat mau huruf ke atau berupa isim ke, maka ini misalnya contoh bersambung dengan fa'u. Bacanya nggak fa'igfir, nggak, tapi fa'fir, ya. Nah, secara lisan alifnya agak kelihatan kan, fa'fir. Nah,
Tapi secara tulisan alifnya tetap ada ya, begitu. Nah, bagi orang yang nggak pernah belajar sorof, ketika ada pelajaran imla dikte namanya, pasti dia akan nulis faghfir begini, faghfir. Benar nggak? Kenapa? Karena terdengarnya faghfir. Nah, kecuali orang yang belajar sorof, dia tahu ya antara fa dengan ra itu ada alif yang disebut dengan hamzatul wasli. Ighfir, istaghfir ya. Kemudian makana mabdu'an bihamzati qat'in ya. Makana mabdu'an bihamzati qat'in. Ada yang dimulai dengan hamzatu qat'in, hamzah qat', misal asli ya. Di alifnya ada hamzah. Hamzahnya nanti apakah hamzahnya nanti ada yang di atas ya ataupun yang di bawah asli. Nah, kalau hamzatul qat'i ini ketika sebelumnya ada kalimat mau huruf isim ya, maka atau fiil, maka hamzahnya akan senantiasa ada, baik dalam tulisan ataupun dalam lisan. Misalkan fa aslih, jadi bacanya enggak faslih tapi fa aslih, tetap si hamzahnya harus dibaca ya. Kemudian akrim ya, akrim. Paham sampai sini? Ya. Ini asli fil amr dari aslaha yuslihu aslih. Akrim ini fil amr dari akrama yukrimu. Kalau tadi ikfir dari apa? Fil amr dari apa? Ghafara yaghfiru. Istaghfir fil amr dari apa? Istaghfara yastaghfiru ya. Nah, sekarang masih bin nadhar ila hurufi al-ula ya, ma laisa mabdu'an bihima ya, ma laisa mabdu'an bihima. Itu fi'il amr yang tidak dimulai dengan dua hamzah ini ya, baik hamzatu waslin atau hamzatu qat'in. Contohnya qatil, taqarrab. Ada hamzahnya enggak ada kan di sini. Beda dengan ighfir, istaghfir, asli atau akrim ya. Misal qatil fi'il amri dari apa? Qatala yuqatilu. Taqarrab fi'il amr dari apa? Taqarraba yataqarrabu. Naam. Ikfir apa artinya ikfir? Ikfir ampunilah. Istaghfir minta ampunlah ya. Aslih perbaikilah. Akrim qatil perangilah ya. Kalau bunuh uktul ya, kalau ini qatil. Taqarrab mendekatlah. Nah, asani yang kedua bin nadhari ya ila maknahu ya. Fil amr ya dengan melihat maknanya ya. Ini terbagi dua, ada muakkadun ghairu muakkadin ya. Ada yang menggunakan taukid ya, dan ada yang tidak menggunakan taukid. Contoh isma'anna ya, isma'anna ini asalnya isma ya, isma fil amr dari sami'a yasma'u, isma. Kemudian ada nunut taukid sakilah, jadi isma'anna ya. Jadi fi'il yang di dalamnya ada nunut taukid ya, itu perintahnya lebih kuat. Perintahnya lebih kuat ya. Isma'anna. Wah, ini kalau orang Arab ngerti gitu. Wah, iya lah ngamak ya. Atau ini tidak boleh luput jadi perhatian kita. Isma'anna. Jadi tekanannya beda dengan isma dengan isma'anna ya. I'lamanna asalnya i'lam ya. Ibta'idanna fil amr aslinya apa? Ibta'id ya.
Isma'anna artinya apa? Mendengar. I'lamanna mengetahui, ketahuilah ya. Isma dengarkan, dengar, i'lam ketahuilah, ibta'id menjauhlah. Sekarang ghair muakkad ya, yang tidak ada taukidnya. Contoh tadi isma ya. Ini i'mal. Yang di atasnya i'lam ya, i'lam. Ya sepertinya ini tanpa sengaja ini. Mungkin pinginnya i'lam ya mungkin. Kemudian ibta'id. Paham sampai sini? Oke. Kita teruskan. Kemudian bin nadhar ila tasrifihi, dengan melihat perubahannya ya, tasrif dengan melihat perubahannya ya. Fil amr itu ada yang berupa fil jamid ya. Contohnya hab itu berikanlah ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hab di sini disebut ini fil amr. Kenapa disebut jamid? Karena dia tidak memiliki fi'il mudhari dan fi'il madi ya. Hati sama, ini fi'il amr ya. Hati enggak memiliki fi'il mudhari juga fi'il madi ya. Begitu juga ta'al ya. Berbeda dengan ta'ala yang artinya apa? Tinggi ya, yang dinisbahkan kepada subhanahu wa ta'ala ya. Nih ta'ala ya ta'ala. Kau ini artinya maha tinggi ya. Kau ini berarti ini mah punya fi'il mudhari ya, punya fi'il madi, punya fi'il mudhari ya. Ya bisa jadi ya, fi'il amarnya juga ada, bisa jadi ya. Kemudian ta'al sini kemarilah ya, di sini kemarilah ta'al. Kemudian mutasarrif ya, yaitu ada fi'il amr yang berupa mutasarrif, artinya dia punya fi'il madi, punya fi'il mudhari. Ibtadi fi'il madinya apa? Ibtada'a. Fi'il mudhari'nya ya ibtadi'u ya, ibtadi. Takallam fi'il madinya apa? Takallama. Fi'il mudhari'nya ya takallamu ya. Oke, cukup dulu, kita sekarang lurus dulu. Bismillah. Baik, nanti kalau ada waktu kopi jenguk ya, nggak apa-apa, di luar juga nanya kabar aja. Ini tetangga kita. Mungkin pakai masker lah insya Allah. Ya alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ba'd. Terakhir kita apa? Tentang apa ya? Al-maf'ul mutlaq ya. Masih kebayang enggak? Semua maf'ul? Ya. Sedikit yang murajaah al-maf'ul mutlaq ya.
Ini kelihatannya lumayan ya nyamuknya, Kang Sadagus sih. Jadi maf'ul mutlak itu adalah isim mansub yang disebutkan ya, yang disebutkan dengan tujuan pertama untuk menguatkan ya. Yang kedua untuk menjelaskan jumlahnya, yang ketiga untuk menjelaskan jenisnya ya. Nah, misalkan untuk sifatnya menguatkan dari suatu pekerjaan ya. Darabtu darban. Darabtu darban ya. Darabtu darban. Tapi di sini misalnya kita di sini ada kalimat Zaidan ya. Aku benar-benar mukul Zaid. Darabtu Zaidan darban. Ya. Darabtu Zaidan darban. Aku benar-benar mukul Zaid. Nah, ini maf'ul mutlak ini ya. Dia terbentuk dari masdar fi'il sebelumnya ya. Nah, masdar daraba apa? Darban ya. Dan dia sudah dalam keadaan mansub ya. Keadaan mansub. Nah, ini maf'ul mutlak li ta'kid untuk menguatkan. Kemudian maf'ul mutlak yang menunjukkan pada adad ya. Menunjukkan pada adad jumlah. Darabtu Zaidan darbatan ya. Darbatan ya. Nah, aku telah mukul Zaid satu kali pukulan. Sama ini juga dibuat dari masdar, hanya saja ditambah dengan disebutnya tak marrah ya. Sebenarnya tak marrah ya. Sebenarnya tak marrah itu secara zahirnya seperti tak marbutoh, tapi secara makna menunjukkan marrah itu apa ya, hitungan ya. Begitu marrah. Makanya disebut dengan masdar marrah nanti ya. Balik pelajari masdar. Darabtu Zaidan darbatan. Contoh lain apa? Contoh lain. Apa di buku apa? Oh, buku mah itu maf'ul mutlaknya itu lin nau ya. Belum ada. Nah, yang ketiga baru lin nau ya. Misalkan darabtu Zaidan darban syadidan. Darban syadidan. Aku mukul Zaid dengan pukulan sangat keras ya. Nah, di sini si maf'ul mutlaknya itu ada sifat ya. Maf'ul mutlaknya ada sifat itu syadidan. Ya, begitu. Nah, yang pertama darabtu darban ini maf'ul mutlak li ta'kid, menguatkan. Yang kedua maf'ul mutlak menunjukkan lil adad, hitungan. Ya, satu kali pukulan kan. Kalau dua kali pukulan darbataini, misalnya darabtu Zaidan darbataini gitu ya. Kalau yang ketiga ini menunjukkan jenis ya. Lil bayan. Aku dalam mukul Zaid dengan pukulan yang keras. Ya, paham? Nah, jadi intinya darban di sini bukan maf'ul bih, bukan maf'ul bih, bukan maf'ul ajlih, bukan maf'ul tapi maf'ul mutlak ya, begitu. Di buku apa contohnya? Yaqra Hamidun qiraatan. Nah, qiraatan jayyidatan kan qiraah itu masdar dari yaqra kan. Nah, itu adalah namanya maf'ul apa tadi?
Maf'ul mutlaq linnau ya. Ini takkid. Ini lil adad ya. Ini linnau ya. Nah sekarang masuk ke hal ya. Masuk ke hal. Hal itu ini sudah ditulis, udah paham ya. Sekarang ke hal ya. Ini halaman ini memang agak lama ya. Maksudnya wayahna karena ini dasar. Ya walaupun enggak 100% tertangkap tapi setidaknya ada gambaran nanti ke depannya ya. Nanti kan ada nanti penjelasannya nanti di depan-depannya nanti ada lagi begitu. Cuman ini dibuat satu lembar dulu untuk gambaran awal aja dulu ya. Hal itu adalah ismun mansubun itu. Kang Rizki kemana Kang Rizki? Kang Ega? Hah? Oh. Yudkaru libayani ismun mansubun yudkaru li bayani hayatil fa'ili awil maf'uli bihi inda husulil fi'li ya. Ditulis ya.
Oh, patung mungkin. Ya, jadi hal itu apa? Isim mansub ya. Sama ya seperti maf'ul bih, maksud mansub ya. Mulai dari maf'ul bih, maf'ul bih, maf'ul ma'ah, maf'ul ajih, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak. Ya hal ini juga sama mansub isim ya. Makanya kita bisa membedakan di semua itu. Kita bisa membedakannya pertama dari sisi definisi, yang kedua contoh. Begitu ya, bedakan. Maka kita ya, tapi memang apa ya, bertahap sih, bertahap. Dengan seringnya kita mendengar dan memperhatikan, bertambah pemahamannya gitu. Awal-awalnya anak juga sama ya, pas belajar satu kali ya mau maf'ul bih kek sampai semuanya lah gitu ya, nggak langsung paham, nggak paham 100%, tapi dengan terus kan kita dengar, belajar lagi jadi paham ya secara umum ya. Walaupun ya anak juga sama ya, kalau dari sisi apakah paham 100% ya wallahu alam gitu. Intinya karena nanti kan bahasa Arab itu ya, kaidah itu ada yang sifatnya global, sederhana, pertengahan, dan detail. Bin pelik detail bin pelik, tapi itu udah tingkat master. Nah, udah bin pelik mah udah tingkat master gitu ya. Nah, kita juga ya kalau antum mau belajar yang pelik ya silahkan saja. Semua pelajaran pasti sama. Ya benar nggak? Ya mau bahasa Indonesia ke, mau bahasa Inggris ke, matematik ke, ya, tingkatannya ya. Hanya saja dalam konteks kita tuh sebetulnya yang banyak keluar tuh sih kaidah yang mana? Ya itu aja ya. Hanya saja yang pelik-peliknya itu hanya kasuistis saja. 1-2 muncul teh gitu dalam kitab-kitab teh gitu. Makanya kita mah, untuk kita seorang thalibul ilmi ya tahapannya kita mah bagaimana mempelajari yang memang yang banyak keluarnya begitu ya. Oke. Jadi hal itu keadaan ya. Keadaan. Hal itu adalah isim yang dinasabkan, yang disebutkan ya, isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan, libayan menjelaskan hayah keadaan. Keadaan apa? Keadaan si pelaku, fa'il, atau keadaan si objek ya. Ketika terjadinya fi'il ya. Dalam buku contohnya jadi usolli qaidan ya, jadi usolli qaidan. Untuk memudahkan ya, jadi hal itu sering diartikan sambil atau dalam keadaan ya. Nanti cara nerjemahnya tuh ya, si kalimat ya sok dikasih imbuhan sambil atau dalam keadaan untuk lebih mudahkan kita dalam keadaan. Nah, oke. Dalam buku apa contohnya? Jadi sholli qaidan ya. Jadi sholli qaidan. Kakekku dia sholat qaidan dalam keadaan duduk. Nah, kasih imbuhan, dia mansub bener nggak? Nah, kakekku sholat dalam keadaan duduk ya. Atau diartikan sambil, kakekku sholat sambil duduk. Nah, mansub kan? Nah, untuk hal biasanya terbentuk dari isim fa'il. Ini qaid dari apa?
qa'ada yaqudu ya, qu'udan wa huwa qa'idun. Ya. Jadi untuk hal biasanya dia terbentuk dari isim fa'il. Kalau tadi maf'ul mutlaq dari masdar, kalau ini dari isim fa'il. Misalkan contoh lain, misalkan khataba al-khatibu, salah. Khataba al-khatibu khataba al-khatibu qa'iman. Artinya apa coba? Khataba al-khatibu qa'iman, apa artinya? Seorang khatib berkhutbah dalam keadaan berdiri. Qoma yaqumu qa'imun ya, isim fa'il dari qoma yaqumu ya. Nah, ini adalah hal. Cuman halnya dari isim fa'il, dari pelaku. Ya. Khataba, jadi menjelaskan ya. Menjelaskan si khatib khutbahnya dalam keadaan berdiri begitu. Nah, nanti ada hal yang sahibul hal. Artinya yang punya keadaannya itu berupa objek ya. Contoh misalkan ra'aitu as-sabiyya. Apa as-sabiyya artinya? Anak kecil ya. Bayi lah gitu. Ra'aitu as-sabiyya bakian. Apa bakian? Di bakian. Dari bakaya beki, menangis. Nah, bakian itu isim fa'il dari bakaya beki, bakian. Nah, ini aku melihat anak kecil dalam keadaan yang menangis siapa? Si bayi ya. Berarti objek kan? Ya, aku melihat si bayi dalam keadaan menangis. Ada hal yang sahibul halnya, sahibul hal itu yang diteranginnya ya. Itu dari maf'ul bih, dari objek. Rata-rata kan dari fa'il, tapi ada yang dari maf'ulun bih. Ustaz, boleh nggak yang menangis ini? Boleh saja, silahkan saja. Aku melihat bayi dalam keadaan menangis, silahkan saja. Antum mau memahaminya, aku melihat bayi dalam keadaan menangis, terserah. Antum yang menangis siapa? Terserah saya yang melihatnya, terserah. Tergantung konteks, ya. Tapi kalau kita melihat misalkan yang bayinya yang digajak, misalnya Palestina dalam keadaan mereka berlumuran darah, ra'aitu as-sabiyya, aku melihat anak kecil dalam keadaan aku menangis, ya, karena memang kita sedih ya, bisa jadi. Cuman ketika secara umum ya biasanya sahibul halnya ya, yang diterangkan keadaannya di sini maf'ulun bih, ya, benar nggak? Aku melihat anak kecil dalam keadaan menangis, kira-kira yang lebih benak kita, yang makna yang lebih dekat siapa yang menangis? Anak kecil itu. Paham ya? Kemudian tamyiz ya. Tamyiz. Sekarang tamyiz ya. Kita kelas-kelas saja. Kita hapus ya. Sebenarnya anak lihat tuh banyak orang yang gagal belajar bahasa Arab karena tidak sabar ya. Nah, belajar satu kali, sebulan, setahun, 2 tahun, dia merasa bahasa Arab teh susah ya, enggak, sama yang lain aja deh saya. Gitu, jadi nggak sabar. Padahal kita belajar yang lain pun sabar ya. Kita aja di SD belajar bahasa Indonesia berapa tahun? Yang notabene bahasa kita loh.
Bener nggak? SD belajar bahasa Indonesia, SMP belajar bahasa Indonesia, SMA belajar bahasa Indonesia, kuliah bahasa Indonesia kene gitu kan. Kita tuh udah bosan, masa belajar bahasa Arab 1 tahun udah bosan, ya kan? Dan bahasanya ketika kita merasa susah karena kita baru belajar, betul nggak? Karena kita baru belajar, dan itu wajar gitu. Dan seharusnya ya kita belajar bahasa Arab dan cita-cita bisa bahasa Arab, ya seharusnya senantiasa menempel dalam diri kita. Kenapa? Karena kehidupan kita mulai dari lahir sampai kita meninggal tidak terlepas dari bahasa Arab, bener nggak? Bener nggak? Ya kan? Kita aja udah disuguhin doa, ya bener nggak? Doa bahasa Arab, ya Quran bahasa Arab, ya hadis bahasa Arab, ya bener nggak? Kalau turun tidak ajarkan doa, sok doa ke masjid bahasa Arab, betul nggak? Ya kan? Diajarkan sholat, kalau turun pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Makanya justru seharusnya motivasi kita itu harus lebih membara lagi untuk belajar dan saya harus bisa bahasa Arab. Paham nggak? Seperti itu. Makanya kan istilah nama ihris alam ayan pauka. Wastain billah wala ta'jiz kata Nabi. Ihris alam ayan pauka, bersemangatlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Bahasa Arab bermanfaat tidak? Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Ihris alam ayan pauka. Wastain billah. Jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Antum suka berdoa kepada Allah, ya Allah saya tiasa bahasa Arab masuk tar katanya. Harus ya. Wala tajiz, dan jangan lemah ya. Biar seetik biar seetik atas aja. Iya, cemen. Nah, hal itu ya sekilas saja ya. Hal itu nanti terbagi dua ya. Ada hal ya. Hal itu terbagi dua. Ada mufradah. Ada mufradah, ada murakkabah. Murakkabah itu tersusun ya. Mufradah tersusun dari beberapa kalimat. Maksudnya gini. Hal mufradah itu seperti tadi contohnya yang terdiri dari satu kalimat ya, bukan jumlah. Gitu. Bukan jumlah ya, seperti tadi apa contohnya dalam buku jadi usuli qaidan itu mufradah. Nah kalau murakkabah itu adalah terbentuk dari jumlah si halnya. Contoh tadi jadi apa usuli qaidan, si qaidannya ganti dengan fi'il. Jadi nih yusalli dar gini kita ganti jangan yusalli ya. Nanti kalau yusalli nanti bingung nantinya karena nanti ada wawul hal, nanti akan nanti di pelajaran selanjutnya nanti akan pelajari yang disebut dengan wawul hal ya. Nah sekarang contoh gantinya gini, ra'aitu atiblah ya, atiblah memudahkan ya. Ra'aitu atiblah, kalau tadi apa? Aku melihat anak kecil apa? Bakian ya. Ra'aitu atiblah bakian ya, menangis. Ganti saja dengan fi'il. Nah, aku melihat anak kecil itu menangis, tapi pakai fi'il. Ra'aitu atiblah yabki, baka yabki, itu menangis ya. Jadi hal murakkabah itu berupa jumlah.
Bisa tadi juga ya. Yang tadi bisa. Apa yang tadi teh? Yang dalam buku teh? Nah, berarti gini, didahulukan dulu yusollinya, ya, supaya enak dengarnya. Yusolli jadi, yakud. Yusolli jadi yakud, gitu ya. Yusolli jadi yakud. Aku jadi kakekku sholat dalam keadaan duduk ya. Cuman ini dari sisi dauk memang kurang enak ya. Bagusnya ini menggunakan hal mufradah ya, seperti itu. Kalau tadi ra'aitu atifla yabki masuk ya. Kalau ini dari sisi dauk benar sekaidah, tapi kalau isi dauk kerasa bahasa Arabnya bagusnya pakai hal mufradah. Jadi yusolli jadi qaidan, seperti itu. Paham nggak? Seperti itu ya. Nah, ini hal mufradah, hal muraqabah, artinya hal muraqabah itu terbentuk dari jumlah dan tentunya berupa jumlah mah tidak terlihat mansubnya. Jadi mansubnya tersirat namanya. Mahalan namanya. Mahalan kan kalau isim mansubnya lafdzon, lafaz terlihat mansub dipatahkan. Tapi kalau dalam berupa jumlah muraqabah namanya bukan lafdzon tapi mahalan. Ingat ya, karena mahal, beas mahal. Gitu ya. Pokoknya biasma nggak bisa dijogetin pokoknya. Ini hal ya. Cukup dulu ya. Bisa keburu hang. Mau terusin, terserah. Terusin. Tamyiz. Mau? Nah, satu lagi ya. Oke. Tamyiz ya. Tamyiz. Ini definisi yang sederhana saja ya. Tamyiz at-tamyizu adalah ismun sama ya, mansubun yudkaru ba'da mubhamin liwaddihu. Yudkaru ba'da mubhamin liwaddihahu ya. Tamyiz ya adalah isim mansub yang disebutkan setelah isim mubham. Isim mubham itu isim yang samar. Liwaddahu, untuk menjelaskan si isim yang samar tersebut ya. Dalam buku apa contohnya tadi?
Lambuk apa? Ah? Oke. Ana akbaru ya. Akbaru minka sinan. Aku lebih besar darimu. Apa yang lebih besar? Kepalanya, kakinya, badannya. Oh, ternyata apa? Usianya, umurnya. Nah, tamyiz ini ya. Dia kan lebih besar, apanya lebih besar? Samar kan? Mubham, samar, mubham. Berarti dijelaskan oleh tamyiz. Ana akbaru minka sinnan. Ya, begitu. Paham? Ana ajmal minka. Saya lebih ganteng dari apanya? Wajahnya. Nah, itu wajah itu tamyiz ya, begitu ya. Kalau artinya di ini saya lebih tua gitu atau bisa lebih besar, lebih tua, bagus lebih tua. Saya lebih tua boleh. Aku lebih besar boleh, lebih tua bagus. Aku lebih tua. Nah, lebih tua apanya nih? Nah, itu boleh. Ini mau diartikan tua, besar. Nah, gitu, paham nggak? Ini misalkan kalau Ustadz ini bagusnya lebih tua, lebih tua bagus ya. Saya lebih tua demo apanya? Umurnya bagus. Ustadz kalau diartikan besar misalnya lebih ke badan ya nggak apa-apa, bagus. Anak baru minka misalkan jisman, tubuhnya misalkan bagus seperti itu. Anak baru minka rotiban apa? Aku lebih besar demo apa? Gajinya. Rotibannya gitu ya. Kebayang ya tamyiz ya? Begitu. Nanti ada pembagian tamyiz ya. Tamyiz ada bukan pembagian tamyiz. Artinya isim mubhamnya itu ya, itu tamyiz itu ada yang terbentuk dari adad hitungan. Ada yang terbentuk dari ukuran ya, timbangan, takaran. Misalnya gini. Aku membeli satu liter apa? Beras. Nah, ya ini beras terus sih. Misalkan istara itu aku beli ya. Istara itu ya mudah. Istara itu 1 liter ya, litron ya. Nah, litron ini berarti 40 ya, 1 liter. 1 liter apa? Ruzan. Apa? Ruzan. Aku beli 1 liter beras. Nah, beras tuh ya menjelaskan 1 liter kan masih umum, betul nggak? Seperti itu. Aku membeli 1 meter. 1 meter mitron ya bahasa Arabnya. Istara itu mitron apa? Kain misalnya. Kumasan. Nah, kumasan dari menjelaskan si meter. Paham nggak? Seperti itu. Nah, inilah gambaran global tentang tamyiz. Mau tambah lagi? Ini mustasna, tapi mustasna panjang. Ini seperti butuh kasih pertemuan mustasna. Cukup dulu aja ya. Mustasna benar, oke. Aku membeli 1 kilogram. Istara itu kilo goroman apa? Daging ya. Dahaban, masya Allah, itu mau dikal lagi ya. Dahaban, oleh mas. Masya. Oke, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.